yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Bapak Dr. Haji UU Saiful Miqdar MM, narasumber Bapak Deni Rohendi SPD MPD yang saya hormati, Bapak dan Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri Kota Bekasi yang saya banggakan. Di awal, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita sekalian sehingga kita dapat beraktivitas sampai dengan siang ini. Pada saudara-saudara yang menjalankan saum ibadah Ramadan, saya mengucapkan selamat menjalankan saum Ramadan. Mudah-mudahan hari ini kita diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita semua senantiasa diberikan kesehatan. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum acara kita mulai, saya sampaikan beberapa hal yang perlu saya sampaikan kegiatan ini, bahwa kami dari MKKS, khususnya dari Sekuripom, membuat sebuah program kegiatan yaitu pelatihan KAMPA dalam rangka meningkatkan kompetensi kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajar di kurikulum Merdeka, dan mudah-mudahan dengan pelatihan yang kita laksanakan saat ini menambah wawasan kita, pengetahuan kita, dan menambah keprofesian kita selaku kepala sekolah. Bapak Kepala Dinas yang saya hormati, pada kesempatan ini kegiatan pelatihan KAMPA kita akan mendapatkan materi dari narasumber kita, yaitu Bapak Deni Rohendi SPD MPD. Beliau adalah selaku kurator dari aksi nyata di PMM, dan mudah-mudahan beliau juga sebagai duta KAMPA Indonesia. Dan mudah-mudahan pada kesempatan ini dari mulai tanggal 18 sampai dengan tanggal 25 Maret kita semua dapat mengikuti pelatihan ini dan teman-teman semuanya mendapat bekal pengetahuan di dalam teknologi perkanpaan. Untuk itu kiranya berkenan dengan segala hormat untuk membuka kegiatan ini, kegiatan pelatihan KAMPA Kepala Sekolah SMP Negeri Kota Bekasi. Kami mohon dengan hormat untuk Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji UU Saiful Miqdar MM, kami persilakan untuk membuka kegiatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Den sebagai narasumber, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri Sekota Bekasi, panitia, panitianya itu MKKS ya. Tadi pembawa acara tidak menyampaikan kepada kami berkenaan dengan kehadiran. Sudah hadir semua enggak sekarang? Halo? 40 orang Pak Kadis. Yang lain pada kemana? Belum masuk nih Pak Kadis. Belum masuk ya? Absen Pak Kadis. Belum bangun setelah BBS begitu. Ada Pandang nggak? Pandang? Endang Martin. Endang Martin ada nggak Endang Martin? Mana Pandang? Panggil Pak Kadis Pandang. Bu Wiwi. Gabung Kadis, belum gabung. Bu Wiwi.
PW. Suaranya sudah cukup. Cukup, kedengaran Pak Kadis. Pak Kadis. Cukup, suara cukup, Pak. Bagus. Bagus. Cukup. Pandang. Nah, 40, ada nggak 40? Masih bobo, Pak. Masih bobo ya. BBS. Saya Itu yang suara yang nggak ada begitu kan ngepas itu. 38 yang ada kepetek 38, Pak. Ibu Eva ada nggak Ibu Eva? SMP Negeri 9 ada nggak? Ada Bapak. Ternyata nggak ada. Ada Ibu Eva. Nggak ada. Ibu Titi. Oke. Saya sudah di absen ya, Pak ya? Iya. Belum. Oh, ada. Belum. Ada. Sudah. Oke. Berat ini. Assalamualaikum diulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati narasumber Pak Denny, yang saya hormati panitia penyelenggara kegiatan pelatihan Kanva Kepala SMP Negeri Kota Bekasi, yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri Kota Bekasi. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa sama-sama mengikuti salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh MKKS untuk meningkatkan kompetensi sekolah. Saya ucapkan secara pribadi, saya mengucapkan selamat ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini bagi teman-teman yang melaksanakan. Mudah-mudahan kita bisa ibadah yang utama adalah ibadah-ibadah yang sifatnya wajib. Mudah-mudahan kita selain bisa melaksanakan ibadah yang wajib, kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang sunatullah, ya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya secara pribadi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman kepala sekolah SMP Sekota Bekasi yang telah memprogramkan kegiatan-kegiatan seperti ini. Di dalam rangka apa? Di dalam rangka meningkatkan kompetensi Bapak Ibu sebagai kepala sekolah. Jujur, kalau melihat judulnya itu luar biasa, ya. Jadi Bapak Ibu kepala sekolah berusaha semaksimal mungkin mengikuti perkembangan berbagai macam teknologi, terutama teknologi di dalam proses pembelajaran. Judulnya itu peningkatan kompetensi kepala sekolah berbasis IT dan berwawasan global. Kenapa saya ucapkan terima kasih yang utama ini? Karena apa? Berarti kepala-kepala sekolah SMP Negeri Sekota Bekasi sudah jauh-jauh hari meninggalkan model-model lama, baik dalam berbagai macam memaksimalkan kompetensi. Karena bagaimanapun juga Bapak Ibu menjadi kepala sekolah itu kan dapat kepercayaan dari pemerintah daerah untuk menjadi manajer di satuan pendidikan yang Bapak Ibu pimpin. Dan saya sebagai kepala dinas merasa optimis ke depan semua kepala-kepala sekolah itu sudah melek dengan
digitalisasi. Semua kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di satuan pendidikan itu sudah berbasis IT. Kalau kepala sekolahnya juga tidak berusaha untuk balik kanan, menyesuaikan berbagai macam kebijakan nanti khususnya di lingkungan SMP negeri itu sudah mulai memasuki era digitalisasi. Karena kompetensi Bapak yang harus dipenuhi itu tidak akan maksimal kalau masih menggunakan berbagai macam manual. Kalau kompetensi kepribadian mungkin tidak ada hubungannya dengan digitalisasi. Etika bisa dihubungkan dengan digitalisasi ya. Tetap aja yang namanya etika ya etika, yang namanya moral ya moral. Itu urusan kepribadian. Tapi kalau kompetensi manajerial itu bisa dirancang bagaimana Suaranya hilang Pak Kadis. Ulang Pak, suaranya hilang. bagaimana sekarang? Sudah Pak sekarang. Oke, jadi dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi yang menjadi persyaratan menjadi kepala sekolah itu akan lebih maksimal kalau menggunakan teknologi. Untuk itu saya berharap kegiatan-kegiatan seperti itu dikedepankannya, frekuensinya harus lebih jelas, lebih banyak. Nah, kalau saya perhatikan kegiatan ini, Bapak Ibu kenapa terpanggil untuk melakukan kegiatan pelatihan Canva ini? Karena Bapak Ibu berkewajiban untuk meningkatkan kompetensi supervisi. Bisa dibayangkan Bapak Ibu akan melakukan supervisi apakah dari perencanaan, organisasinya sampai monitoringnya. Kalau Bapak Ibu tidak paham berbagai macam teknologi pengembangan kepala sekolahnya tidak ramah dengan teknologi ya jelas. Jadi ini kalau saya simpulkan itu baik karena memang Bapak Ibu berkeinginan di dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi supervisi yang diberikan kepada tenaga pendidik dan tenaga pendidikan di satuan pendidikan akan maksimal. Kalau Bapak Ibu secara global juga mengerti berkenaan dengan teknologi yang ada. Dan kelihatannya jadwalnya kan cukup lama juga ini, ya. Mudah-mudahan kegiatan yang dimulai dengan hari Senin sampai dengan hari Senin lagi, Bapak Ibu bisa mendapatkan manfaat yang luar biasa di dalam rangka apa? Di dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di satuan pendidikan masing-masing. Sesuai dengan harapan kita, saya kira masyarakat akan puas. Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang perlu saya sampaikan. Saya berharap kepada panitia untuk melaporkan hasilnya, melaporkan hasilnya dari kegiatan ini kepada Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
Jangan sampai MKKS Subrayon berdiri sendiri, sepertinya tidak ada hubungannya sama sekali dengan Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Keberadaan MKKS, keberadaan Subrayon tentunya kan ada di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Minimal laporan ini, kegiatan di bawah itu dilaporkan supaya menjadi catatan-catatan bagi Dinas Pendidikan Kota Bekasi. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi saya ucapkan selamat untuk kegiatan ini. Mudah-mudahan Bapak bisa di sela-sela waktu yang letih ya bulan suci Ramadan, tapi kalau niat dan tekad yang luar biasa, durasinya antara jam 14 sampai jam 16 sampai istilahnya buburit kalau kata Pak Hatta gitu kan, buburit Pak Hatta ya. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Siap Pak Kades. Sambil ngabuburit Pak Kades. Oke, dengan ucapan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Akan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian Bapak Ibu sambutan sekaligus kegiatan pembukaan pelatihan tanpa kita semua. Kita ucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya pada Kepala Dinas Pendidikan yang telah mengapresiasi kegiatan kita ini, dan mudah-mudahan kegiatan kita ini benar-benar bermanfaat bagi dunia pendidikan di Kota Bekasi khususnya, dan peningkatan kompetensi kepala sekolah di Kota Bekasi, dan mudah-mudahan teman-teman untuk kegiatan ini dapat mengikuti semuanya hingga selesai, dan teman-teman mendapatkan apa yang memang menjadi dari tujuan pendidikan atau pelatihan ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita lanjut ke materi. Materi atau narasumber kita akan menyampaikan materi pelatihan Kanpa yang sebagaimana sudah dijadwalkan Bapak Ibu, bahwa hari ini tanggal 18 Maret kita akan menerima materi perkenalan Kanpa AI, video pembelajaran, promosi sekolah, dan postingan Instagram. Untuk lebih lanjut lagi mengenai kurikulum PITE, narasumber kita Duta Kanpa Indonesia, kemudian beliau sebagai kurator di Aksi Nyata PMM. Biarkan beliau nanti menyampaikan langsung kurikulum PITE-nya supaya kita dapat lebih tahu, lebih kenal, lebih dekat, dan kita dapat pelatihan ini secara maksimal. Kepada yang terhormat Bapak Denny Rohendi SPD MPD, kami persilakan dengan segala hormat. Persilakan Kang Denny. Yang kedua. Baik, hatur nuhun Pak Soleh. Ya, sebentar. Suara saya bagus Bapak Ibu? Bagus Pak. Bagus. Terima kasih. Bagus. Siap. Bening. Wah, bening. Keren Pak, keren. Ya, Bu Sri. Baik, terima kasih. Kasem Denny geningannya. Alhamdulillah wilujeng tepang sayana. Oke, siap. Sebentar. Kita pin dulu nih. Nah. Oke. Baik, saya izin memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat siang, menjelang sore, menjelang berbuka. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Terutama teman-teman, terutama Bapak dan Ibu, ini sering bilang teman-teman karena pelatihan, terutama Bapak dan Ibu kepala sekolah. Alhamdulillah hari ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa silaturahim dengan Bapak Ibu kepala sekolah dari MKKS SMP Kota Bekasi.
Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi beserta jajarannya, yang saya hormati para pengurus tim inti dari MKKS SMP Kota Bekasi, dan tentunya juga Bapak dan Ibu yang hari ini luar biasa, para kepala sekolah SMP di Kota Bekasi dari SMP 1 sampai SMP berapa ya? Mungkin sangat banyak. Bu Siti. 56 berapa ya? 56, Pak. Oh, sampai 56. Oh, luar biasa. Ya, luar biasa sampai 56 ya. Yang saya hormati juga Pak Ketua MKKS ini Pak Soleh ya. Salam hormat saya untuk Pak. Oh, Mukti Pak, Ketua MKKS Pak. Udah ganti ya? segera Pak Soleh. Enggak tahu Pak saya. Mukti. Iya. Pak Soleh School Depok. Saya Sekrupom Pak. Oh iya. Oh, skor itu beda ya dengan MKKS. Pak, Mukti Pak, Kepala Sekolah SMP 1 Pak. Gimana udah ganti ya? Oh iya, Pak Muktia ya. Pak Muktia, salam kenal Pak. Mohon hormat Pak, salam izin Pak. Terima kasih. Ya, ya. Di sini juga ada sahabat yang sekolahnya sudah saya kunjungi berkali-kali. Bu Sri Mulyani, SMP 5 Kota Bekasi. Alhamdulillah, senang sekali dengan guru-guru yang luar biasa di sana. Kang Dero bisa senantiasa juga terus belajar bersama guru-guru. Bu Sri sehat Bu Sri ya. Terima kasih. Kemudian juga ada SMP. Oh iya, siap Pak Aca. Oke. Raja Kaya luar biasa ratu ini. Kemudian ada dari SMP 13 juga, saya pernah berkunjung dengan Ibu Tetik. Ada di sini Ibu Tetik? Ada, Kang. Nah, Ibu Tetik ya. Alhamdulillah Bu, bersilaturahim lagi. Kemarin Kak Dero ke sana dan tanggal 22 sudah tag lagi Bu ya. Betul ya Bu? Tanggal 20. Tanggal 20 ya Bu ya? Oke, siap. Nanti diskusi lagi bicara tentang refleksi kompetensi, model kompetensi guru yang terbaru. Karena kemarin, alhamdulillah saya diundang untuk pembekalan narasumber. Ini mungkin belum nyampe ke Bapak Ibu Kepala Sekolah, karena sedang ditata oleh BBGP untuk nanti ada penyesuaian terkait dengan Perdirjen 2626 tahun 2023 tentang model kompetensi guru. Baik, Bapak dan Ibu Kepala Sekolah, alhamdulillah senang sekali saya hari ini bisa silaturahim dengan Bapak dan Ibu semuanya. Jadi hari ini kalau saya bertanya mau apa kita, jawabannya jangan belajar ya. Setuju tidak? Ya, jadi hari ini kalau ditanya mau apa kita, bermain-main begini Pak Soleh ya. Bermain-main begitu ya. Jadi boleh kita cek dulu. Boleh dibuka mikrofonnya semuanya. Ya, dibuka mikrofonnya. Kalau tadi rame ditutup lagi. Sekarang kita buka mikrofonnya boleh. Kalau rame nggak apa-apa. Jadi kalau Kang Dero tanya mau apa kita, nah, jawabannya Main-main. Bermain-main bersenang-senang. Main-main bersenang-senang. Siap. Itu main-main. Mau apa kita Bapak Ibu? Nah, bermain-main. Bersenang. Baik. Terima kasih. Ini sepertinya saya agak delay ya. Oke. Bapak Ibu sudah baik, terima kasih sudah menjawab. Energi kita adalah energi Ramadan yang bismillah. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini di samping ilmu, wawasan, keterampilan yang akan kita peroleh, juga mudah-mudahan semangat kita hari ini tolabul ilmu gitu ya. Mudah-mudahan ini akan berdampak untuk kita sebagai kepala sekolah dan juga untuk murid-murid kita keberkahannya. Baik, sebelum memulai Bapak dan Ibu yang beragama Islam, mari kita sama-sama membaca basmalah, dan yang non-muslim silakan menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang akan kita pelajari berkah dan berdampak untuk kita dan murid-murid kita. Amin. Saya sepertinya harus mohon izin tutup kamera. Ini delay banget sinyal saya. Sebentar, saya mohon izin tutup dulu. Nah, saya akan mohon izin juga untuk berbagi layar untuk Bapak Ibu semuanya. Ya. Kang Dero, hari ini kegiatan kita ngapain dan apakah kita harus langsung praktik? Saya menyarankan sebaiknya memang langsung praktik atau enggak praktik juga, paling tidak menyimak, karena meet siang hari ini kita rekam Bapak dan Ibu, nanti rekamannya akan bisa diputar ulang, dan saya berjanji akan sangat pelan-pelan. Kalau ternyata di perjalanan ada yang harus diulangi, boleh itu bukan hanya mendengarkan sebenarnya, tapi nanti akan ada action yang mudah-mudahan bisa
dilakukan gitu ya oleh Bapak dan Ibu semuanya. Kalau memungkinkan bisa langsung untuk mengikuti dengan praktik, kalau tidak memungkinkan itu bisa nanti menyimak dari tayangan YouTube dan kemudian bisa nanti untuk praktik secara mandiri. Saya konfirmasi dulu apakah lainnya sudah terlihat? Bapak Ibu. Sudah. Baik. Atur nuhun. Saya izin menyampaikan dulu ya beberapa hal yang saya punya pantun di sini, dan ini pantun satu-satunya yang saya punya. Ini juga dibuatnya oleh AI. Belum Pak, belum dibuat, belum cakep Pak. Siap. Ini dia. Buah dukuh di rumah Pak Camat. Cakep. Cakep, jauh banget. Buah kelapa di rumah Bupati. Cakep. Bapak Ibu semoga semangat ikut pelatihan kegiatan dengan senang hati. Iya, boleh tepuk tangan semuanya secara virtual, secara nyata. Terima kasih. Oke. Baik, ini masih ada yang bergabung. Sebentar. Oke, kita lanjutkan. Nah, bagaimana perasaan Bapak Ibu hari ini? Apakah nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Senang? Nomor 1. Nomor 1. Alhamdulillah Ibu, terima kasih. Nomor 1 bahagia ya. Ada yang nomor 2 yang lagi galau, lagi kecewa? Ya, tenang, lebarannya masih jauh ya. Oke. Kalaupun ada yang sedang nomor 3 dalam keadaan sakit, ya mudah-mudahan kita doakan Bapak Ibu yang sedang sakit, semoga sakitnya segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan keberkahan dalam hidupnya. Amin. Kapsek 24 Nah, 2. Ya, saya izin memperkenalkan diri Bapak Ibu. Tadi oleh Pak Soleh sedikit sudah disampaikan. Nama Denny Rohendi, tapi biasanya teman-teman suka memanggil Kang Dero. Akang Dati Sunda, Dero itu Denny Rohendi. Jadi saya sangat senang kalau Bapak Ibu nanti bisa menyapa dengan Kang Dero saja. Biar lebih akrab, tak tersekat, dan akan lebih membumi. Saya guru fisika di SMA Negeri 1 Taman Sari, Kabupaten Bogor. Kemudian di nasional sebagai Duta Teknologi, Kapten Belajar ID, Penelaah Aksi Nyata di PMM, dan di Guru Penggerak rasanya sudah cukup lengkap sebagai pendamping, pengajar praktik, fasilitator, dan juga guru penggerak rekognisi. Dan minggu-minggu ini kami sedang menunggu pengumuman untuk instruktur sebagai guru penggerak. Instruktur guru penggerak level tertinggi dari PGP ya, program guru penggerak. Kemudian alhamdulillah saya hari ini tahun ketiga sebagai guru Duta Canva Indonesia, guru konten kreator, dan sederet labeling dunia yang ini tidak akan ada artinya kalau labeling ini tidak berdampak keberkahan dan kebaikan untuk rekan-rekan sejawat, Bapak Ibu Kepala Sekolah maupun yang paling utama adalah murid-murid kita. Bapak dan Ibu bisa mengikuti media sosial saya karena biasanya banyak info-info tentang webinar yang bisa di-share untuk Bapak dan Ibu guru di sekolah masing-masing. Ini Instagram saya, Instagram, YouTube, dan juga Facebook. Ini sama, Denny Fisik Rohendi. Kalau TikTok itu Kang Dero. Silakan bisa berteman. Akan saya garansi akan banyak kebaikan yang insya Allah semangatnya berbagi kebaikan. Tidak untuk membagikan tentunya hal-hal yang tidak bermanfaat tentang informasi keguruan. Semoga kita bisa terus membangun jejaring untuk siap sinergi di sini. Nah, Bapak dan Ibu, untuk hari ini adalah kurikulum pelatihan kita yang sudah di-share juga melalui tim dari MKKS. Yang pertama hari ini kita akan membahas, kita ada 6 kali pertemuan Bapak Ibu. Ini adalah diklat terlama sepanjang saya mengadakan pelatihan Canva hanya di SMP Kota Bekasi, MKKS yang mengadakan pelatihan Canva ini terlama, apalagi di bulan Ramadan, dan semoga energi dari lamanya pelatihan ini akan berdampak kebaikan. Ikan sepat, ikan gabus. Siap. Artinya apa, Pak? Oke, siap. Cepat makin bagus. Ya, siap, Bapak. Oke. Tambah ikan lele. Nah, apa itu, Bu? Jangan bertele-tele. Siap Bu. Oke. Siap. Jadi ini mau langsung ke pelatihan aja Bu ya. Oke, saya mau menyampaikan kurikulumnya dulu sedikit. Jadi ini di materi hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Nanti akan ada sesi materi luring Bapak dan Ibu di hari Jumat tanggal 22. Ini tentang materi yang tentunya sudah tersaji di sini. Nah, tadinya saya mau mengajak dulu bertanya ke Bapak Ibu, menu buka puasa hari ini pakai yang mana?
ya. Apakah yang pertama boleh ditulis di chat gitu ya. Kedua, ketiga, keempat, kelima atau keenam. Nah, semua ini elemen ini diambil dari Canva Bapak dan Ibu ya. Elemen-elemen ini diambil dari Canva. Nah, baik, saya akan menyampaikan kita harus punya target dalam belajar. Target belajar kita adalah peserta Bapak dan Ibu semua memiliki keterampilan mendesain bahan ajar interaktif dan variatif dengan Canva for Education untuk berpihak pada murid. Ini nanti targetnya, apakah nanti target itu harus dikumpulkan begitu? Ya, tidak wajib Bapak Ibu, dalam pelatihan ini tidak ada tugas. Tapi kalau ternyata ada yang mencoba membuat dan kemudian berkenan untuk diupload ke bukti karya di PMM, itu silahkan. Agar menjadi inspirasi bagi guru-gurunya tentunya. Jadi nanti Bapak dan Ibu silahkan, kalau ternyata bisa mengikuti dan membuat tugas, itu akan keren. Silakan nanti bisa diunggah ke bukti karya. Kemudian linknya itu nanti, link tugas-tugas di bukti karya di PMM-nya berkenan untuk disimpan di sini. Tidak wajib ini. Hanya kalau ada 1-2 yang mengerjakan, saya juga akan jadi portofolio bagi saya, gitu. Ini silahkan. Tapi sekali lagi ini tidak wajib. Tidak ada tugas dalam pelatihan ini. Dan tidak berkenan saya memberikan tugas. Mau lagi turu kok buka-buka aja. Ya, ini hanya untuk menyimpan kata Bapak dan Ibu, siapa tahu bisa menginspirasi guru-guru yang ada di sekolahnya. Ya orang buka tapi buka kan kedengeran. Oke, nah ini pengantarnya sudah, terima kasih. Teknologi tidak akan pernah menggantikan guru-guru yang baik, tapi teknologi bisa membantu guru-guru kita untuk mencapai tujuan-tujuan dengan lebih baik. Nah, saya akan langsung masuk ke Canva terkait materi pertama Bapak dan Ibu agar ini bisa lebih optimal. Nah, materi yang pertama adalah, oke, sebentar. Ini ada yang masih meminta untuk bergabung. Jika masih memungkinkan untuk membuka Canva, itu silakan, dan harapannya sebenarnya bisa langsung sambil praktik gitu ya. Kalaupun tidak apa-apa. Karena ini juga direkam. Oke, nah saya mohon izin Bapak Ibu, saya akan masuk ke Canva. Mungkin pertanyaan saya yang pertama, apakah Canva Bapak Ibu Kepala Sekolah sudah for education? Boleh ditulis di kolom chat. Sudah dengan akun belajar ID kah Canva-nya? Oke, mudah-mudahan sudah ya. Oke, sudah Pak Bahtiar sudah, alhamdulillah ya. Oke, yang belum nanti tentunya bisa segera login. Oh, belum. Ada yang belum Pak Soleh katanya belum for education. Oke. Tapi teman-teman, Bapak Ibu pasti punya akun belajar ID, ini sangat pasti. Karena sekarang ada SKP di PMM juga. Nah, saya akan tunjukkan bagaimana kita bisa login ke Canva dengan menggunakan akun belajar.id. Oke, nah ini saya sudah di tampilan Canva. Sudah terlihat ya Canva saya, Bapak Ibu? Sudah, Kang. Ya, kelihatan. Sudah, terima kasih Pak konfirmasinya. Ya. Nah, nanti silakan untuk materi hari ini, untuk perkenalan AI nanti sambil mendesain saja. Yang pertama, kalau kita mulai, bahwa kita sudah menjadi Canva for Education, di sebelah sini ini ada tim yang namanya tim sekolah Bapak dan Ibu. Jadi ada yang namanya tim sekolah. Ini kalau saya masih tim Denny Rohendi. Nah, ini banyak pilihannya. Jadi nanti ada nama sekolah di sini. Kalau sudah ada nama sekolah, itu artinya Canva kita sudah for education, gitu ya. Nah, seperti ini nih. Jadi di sini ini ada nama saya SMA Negeri 1 Taman Sari. Berarti artinya di sini Canva for Education artinya sudah premium gitu ya, sudah pro, tidak lagi berbayar, apalagi diajukan dengan harus mengajukan bukti-bukti sertifikat macam-macam gitu ya, itu tidak seperti itu. Jadi di sini Bapak Ibu, ini SMA Negeri 1 Taman Sari. Mungkin ada yang SMP 1 Kota Bekasi, SMP 2, itu artinya bahwa Canva kita sudah for education. Nah, materi yang pertama adalah bagaimana kita bisa membuat video Bapak dan Ibu. Nah, hari ini yang pertama adalah membuat video pembelajaran. Nah, kalau ada ide, ini tidak harus pembelajaran ya.
misalkan video promosi sekolah, karena saya nggak punya bahan untuk video promosi sekolah, mempromosikan apa gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu ada bahan untuk video promosi sekolah, hari ini boleh membuat video promosi sekolah. Tapi kalau belum ada bahan, mau mengikuti, misalkan mau membuat video pembelajaran, boleh. Sesuai mata pelajarannya. Nah, mohon izin, karena saya belum jadi kepala sekolah, saya belum punya bahan untuk sekolah, nah jadi saya akan membuat video pembelajaran. Apa yang harus dipilih Kang Dero untuk membuat video pembelajaran? Bapak Ibu silakan. Nah, di sini ada video nih Bapak Ibu ya. Di sini ada video. Ini kita langsung klik saja video ini. Klik. Nah, tampilan video itu macam-macam. Ini termasuk ada video TikTok nih. Nanti di scene kedua nanti kita bisa masuk ke video TikTok nih. Untuk postingan Instagram itu bisa ke Instagram, ada reel Instagram, ada video TikTok. Walaupun sebenarnya ini ukuran template-nya sama ya. Untuk video TikTok dan reel Instagram ini ukuran template-nya sama. Nah, untuk video saya pilih yang standar Bapak Ibu. Nah ini. Kalau terlalu cepat atau ada yang mau ditanyakan, silahkan boleh dipotong saja ya Bapak Ibu. Suaranya atau pembicaraan saya. Nah ini kita pilih yang ini, yang buat video kosong atau buat desain kosong. Ini kita klik yang video ini. Nah, coba Bapak Ibu bisa dipikirkan Bapak Ibu akan membuat apa? Misalkan video profil sekolah, itu boleh. Video profil murid, itu boleh. Terkait dengan manajerial sekolah, itu silahkan, boleh ya. Kalau belum ada bahan, karena saya nggak punya bahan tentang sekolah, jadi saya mohon izin mencontohkannya akan menggunakan mata pelajaran. Dan mata pelajaran yang hari ini akan saya buat, misalkan saya pilih mata pelajaran biologi. Nah, ini adalah tampilan Canva awal untuk video. Ya, untuk video pembelajaran tampilannya seperti ini. Oke. Oke, saya sini dulu. Di bagian ini, Bapak Ibu, ini template-nya banyak banget nih. Ini template-nya banyak banget nih yang bisa dipilih. Ini banyak banget. Kalau saya cari di sini template tentang pencernaan misalkan ya. Ada nggak sih template khusus tentang pencernaan? Oh, ada. Tapi ini pencernaan kelinci ya. Ini pencernaan kelinci ya, berarti nggak sesuai. Kalau nggak sesuai, berarti nggak usah. Kita akan cari template secara umum saja. Pertama, di video itu Bapak Ibu, halaman 1 kita akan masuk ke yang namanya opening. Opening itu adalah intro. Nah, di sini ada intro nih Bapak Ibu ya. Jadi ini kita klik intronya. Dan intronya intro YouTube. Karena video ini nanti kita bisa share ke YouTube Bapak Ibu. Nah, saya pilih intro YouTube. Silakan dicari. Untuk bagian intro, mau pilih yang mana? Nah, ini banyak ya. Tuh, ada yang seperti ini, muter-muter. Ada yang tulisan welcome gitu ya. Nah, ini misalkan saya pilih yang ini ya, yang welcome. Kita klik welcome. Tapi ini ada 2 halaman. Berarti jangan 1, kita pilih keduanya. Terapkan seluruh halaman template. Jreng. Nah, sehingga saya sekarang punya 2 halaman yang berhubungan dengan apa ini? Intro. Nah, jadi yang pertama intro dulu Bapak Ibu. Oh ya, mohon izin ini di bagian atasnya tolong berikan judul nih di bagian atas di sini nih. Dekat nama saya. Ini saya berikan judul. Judulnya adalah video sistem pencernaan manusia gitu ya. Nah, Bapak Ibu kalau Bapak Ibu ambil video profil sekolah, berarti nanti di atasnya judulnya video profil sekolah, video prestasi sekolah atau apa gitu ya. Nah, ini kita bisa ganti welcome-nya, misalkan kita ganti dengan selamat datang, sangat boleh. Tapi kalau selamat datang berarti ini fontnya terlalu besar. Bapak Ibu nanti bisa ubah fontnya menjadi misalkan 115 atau jangan 115 lah. 110. Nah, yang welcome juga tentunya kita ganti dengan sehingga sekarang ada 2
Selamat datang, selamat datang. Di halaman kedua, ini Bapak Ibu bisa ganti. Nah, ini adalah channel saya. Misalkan saya ganti di sini Kang Dero Channel gitu ya. Selamat datang Kang Dero Channel. Nah, saya sudah punya intro sekarang. Saya sudah punya intro. Nah, intro ini bisa kita langsung preview Bapak Ibu. Di pojok kanan bawah ini ada pratinjau nih. Gambar seperti panah double. Ini Bapak Ibu bisa klik, nanti akan muncul. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Selamat datang di Kang Dero Channel. Nah, ini adalah halaman pertama ya. Ini adalah halaman pertama untuk intronya. Oke. Baik. Saya khawatir terlalu cepat enggak ya? Oke, baik. Kalau terlalu cepat boleh nanti Bapak Ibu bisa interupsi di perjalanan saja. Oke, ini mohon izin ada yang bergabung dulu. Saya mau klik dulu ini. Oke. Siap. Lanjut. Nah, lanjutkan. Setelah halaman 1, di sini ada intro. Selamat datang, ini ada Kang Dero gitu. Ini halaman 1 nih. 2 halaman ini kita anggap intro halaman 1. Selanjutnya kita tambah halaman Bapak Ibu. Nah, ini ada tanda plus di sini nih. Kita klik plus. Nah, ini kosong nih template-nya nih, kanvasnya kosong. Di halaman ini kita tambahkan judul materi. Nah, untuk judul materi silakan Bapak Ibu mau ambil yang mana nih? Nah, silakan yang paling sesuai. Nah, misalkan saya ambil yang ini nih, children. Ya, atau silakan yang sesuai. Oke, saya ambil yang ini misalkan. Kang, ini ngambilnya boleh yang mana saja? Boleh, sangat bebas. Nah, misalkan saya ambil untuk judul materinya yang ini. Kemudian ini akan saya ubah. Ini untuk judulnya. Children-nya ini kita akan ganti nih. Materinya apa? Sistem. Agak delay nih. Sebentar. Sistem. Nah, ini. Ya. Ini judulnya. Oke. Kita buat nih. Ya, seperti ini. Tentu kalau bicara sistem pencernaan, gambar ini nggak sesuai nih. Gambar ini nggak sesuai. Gambar ini akan saya delete. Kemudian saya akan cari gambar yang berhubungan dengan sistem pencernaan manusia. Nah, misalkan kita cari sistem pencernaan manusia. Yang mana itu? Nah, Bapak Ibu di sini ada grafis nih. Silakan. Nah, semua elemen ini tersedia di Canva. Misalkan saya akan ambil untuk sistem pencernaan manusia, misalkan yang ini. Nah, ini bagus ya. Ini kita simpan di sini. Nah, posisinya kita ke paling belakang, jreng. Nah, jadi seperti ini. Kalau ke paling belakang berarti ininya kecil aja. Oke, selama tidak menutupi tulisan. Nah, mungkin seperti ini. Sistem pencernaan manusia. Oh ya, kalau ada logo sekolah yang mau dimasukkan itu sangat boleh. Berarti Bapak Ibu bisa klik unggahan. Lalu nanti, nah saya mungkin sudah ada logo di sini. Kalau belum ada, Bapak Ibu bisa klik unggah file. Lalu cari di laptop kita logonya yang mana gitu ya. Nah, kebetulan ini saya, nah misalkan saya pakai logo Kemendikbud nih yang ini nih ya. Nah ini saya pakai logo Kemendikbud. Tapi logo Kemendikbud ini ternyata backgroundnya masih ada putihnya nih di belakang. Kita bisa klik logonya, lalu kita pilih edit foto nih di sini. Kemudian kita pilih ini, hapus latar belakang, jreng. Nah, ini akan kita hapus latar belakangnya, sehingga sekarang logo Tut Uri Handayaninya, logo Kemendikbudnya ini sudah tidak ada backgroundnya di belakangnya, gitu ya. Nah, itu sangat boleh, silahkan. Oke, ini adalah, oh ya, namanya belum ada. Nah, ini kayaknya bagus ya, ini jangan dihilangkan lah ya.
Tapi kalau ini mau dihilangkan juga boleh. Sekarang di sebelah sini akan saya isi dengan foto. Nah, Bapak Ibu bisa masuk ke unggahan, terus cari fotonya. Nah, ini misalkan foto saya sudah ada. Nah, ini kita tambahkan foto di sini. Tapi fotonya Kang, ini masih ada backgroundnya di belakang. Ya udah deh, kita klik edit foto, lalu kita hapus latar belakangnya. Nah, jadinya seperti ini. Bahkan sekarang dengan edit foto itu kita bisa menambahkan bayangan. Kita bisa menambahkan efek bayangan. Klik bayangan, lalu pilih kerangka. Nah, jadi seperti ada hitamnya di belakang. Ini adalah model desain foto terbaru gitu ya. Jadi ada warna hitam. Kang, itu warnanya jangan warna hitam. Misalkan warnanya mau warna putih. Nah, ini tinggal diklik aja warnanya. Lalu, nah, kalau ini warnanya putih ya, backgroundnya. Di sepanjang bentuk bayangannya itu, dia ada warna putih. Selanjutnya, saya akan menambahkan di elemen, itu tinggal cari saja. Saya akan menambahkan label. Nah, ini untuk label nama. Untuk label nama ini, saya akan pilih yang mana. Nah, silakan. Nah, kalau yang ini, jangan yang ini. Misalkan yang ini. Nah, ini untuk label nama. Nanti ini akan saya simpan di sini. Lalu di sini akan saya tulis nama saya. Mungkin warnanya jangan merah. Nah, ini kita ganti warnanya dengan warna seperti ini. Lalu tambahin teks dan klik tambahkan judul. Lalu teman-teman tulis namanya. Misalkan saya tulis Kang Dero. Nah, Kang. Nah, jadi kita lebih mantap ngedesainnya. Oke, sekarang ada namanya. Misalkan ini kita oke, saya baru punya 2 slide. Slide intro dan slide nama ya, judul. Ini kalau di preview ini belum ada suaranya, belum ada apapun. Ini masih seperti ini. Nah, Kang Dero Channel. Kemudian di sininya, nah ini baru judulnya doang. Oke, saya cek dulu. Lanjut. Kita lanjutkan. Kang, ini sekarang halaman 3. Halaman 3 kita klik. Nah, di halaman 3 ini kita akan menambahkan selain yang di sini adalah judul. Nah, di sini kita tambahkan apa? Apersepsi. Berarti saya akan pilih desainnya. Nah, Bapak Ibu silakan pilih desain yang sesuai yang mana untuk apersepsi. Nah, misalkan yang mana ya? Misalkan yang ini nih. Jreng. Untuk apersepsi saya pilih yang ini. Nah, Kang kok jadi beda-beda ya? Ya, nggak apa-apa, silahkan. Masalah mau warna-warni, mau satu warna biru, itu dipersilahkan. Efek orang berjalan ini saya akan delete. Nah, ini tidak sesuai. Kemudian, nah di sini saya akan apersepsi nih Bapak Ibu. Yuk cari tahu. Oke. Tentang proses makan. Yuk cari tahu tentang proses makan. Apa yang mau dicari tahu? Misalkan di sini saya akan menambahkan video ya. Di elemen saya akan tambahkan, nah ini mohon maaf ya. Materinya tentang makanan gitu ya, nggak apa-apa ya. Nah, ini tentang, oke. Di sebelah sini saya akan menambahkan, ada nggak ya, grafis yang gerak-gerak tentang orang makan misalkan. Karena ini berkaitan dengan pencernaan. Atau kalau mau ditempelkan video juga boleh, ya tapi nanti aja lah. Saya pilih yang grafis saja tentang makan. Mana itu? Nah, misalkan adik kecil ini kita pilih, kita simpan di sini.
Oke. Ini untuk apersepsinya. Apa yang mau ditanyakan di apersepsi? Misalkan saya mau bertanya tentang ini. Mengapa gitu ya? Kita harus mengunyah makanan hingga lembut. Nah, ini kan apersepsi ya. Sebelum ke belajar, kita tanya dulu. Nah, mengapa kita harus mengunyah makanan hingga lembut? Terus kalau kita cek ini durasinya lama banget ya, 9 detik nih. Jadi ini akan saya ubah durasinya, waktunya. Silakan diturunkan di bawah 5 detik lah. Oke, misalkan 4,5 detik. Jadi slide-nya nggak terlalu panjang gitu ya. Nah, ini 4,5 detik, yang ini 4 juga setengah detik. Halaman ketiga sudah selesai. Ini adalah pertanyaan tentang apersepsi. Nah, selanjutnya kita akan klik tambah. Nah, di bagian ini saya akan menambahkan desain lagi. Dan rencananya di sini adalah bab tentang definisi. Lalu saya akan cari lagi ininya. Desainnya. Nah, saya cari lagi desainnya nih. Misalkan saya cari yang ini, yang ada videonya lah. Ini semuanya bagus. Misalkan saya pilih yang ini nih, jreng. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ada pertanyaan gini, apa itu sistem manusia? Nah, ini pertanyaannya nih. Apa itu sistem pencernaan manusia? Nah, misalkan ini pertanyaannya. Nah, bagian anak ini kita delete, lalu kita cari di elemen apa ya? Mau nyari apa? Misalkan guru kartun gitu ya. Jadi grafisnya, nah ini bisa nih. Oke, ini ada guru kartun tuh. Jadi emoji atau image tentang guru kartun seperti ini ada. Nah, ini kita bisa pilih. Misalkan Bapak ini kita pilih ke sini. Jadi pertanyaannya adalah apa itu sistem pencernaan manusia? Oke, berarti awannya ini hilang kan ya? Jangan Bapak mulu atuh, Kang Dero. Ya, Ibu ya. Nah, yang ini Bu boleh? Itu. Nah, siap. Siap, Bu. Oke, ini dari tadi Bapak-bapak ya. Aku kirim. Siap. Nah, ini ibu-ibu nih ya. Oke. Banyak ini icon guru. Nah, ini banyak nih icon guru tuh ya. Guru laki-laki. Nah, ini banyak nih kalau nanti mau membuat desain. Apa itu sistem pencernaan manusia? Oke, kita sudah tempel. Ini definisinya. Berarti di halaman selanjutnya, di halaman ini nih, saya akan tambahkan lagi desain untuk menjawab pertanyaan itu. Nah, sekarang kita cari gitu ya. Misal, saya pilih yang ini untuk menjawab tentang pertanyaan tadi. Nah, ini saya hapus, ini semuanya saya hapus. Nah, misalkan di sini, saya nggak tahu sistem apa itu sistem pencernaan manusia. Nah, saya akan cari tahu. Cari tahunya di Canva AI. Siapa yang sudah tahu? Ini nih, ini adalah AI Canva nih Bapak Ibu di pojok kanan bawah nih. Sorry, ya di pojok kanan bawah nih. Ini adalah asisten Canva. Coba kita cari. Kita klik tulisan ajaib. Saya akan minta tolong jelaskan apa tadi? Sistem pencernaan manusia. Nah, jelaskan sistem pencernaan manusia. Coba kita cari, kontrol, klik enter. Nah, tuh sedang dicari oleh Canva. Panjang banget ya. Kita klik sisipkan. Ternyata
jawabannya tuh ini, tapi ini panjang banget. Terus gimana? Supaya tidak terlalu panjang, saya akan minta AI untuk merangkum. Tolong dong ini dirangkumin, ini kepanjangan. Jreng. Coba kita rangkum. Nah, sedikit ya. Tuh. Sehingga ini bisa kita perbesar. Sistem pencernaan manusia memecah makanan menjadi nutrisi. Nah, saya kira ini definisinya udah benar nih. Oke. Terus mungkin icon ini entah mau dipakai atau tidak. Ini kita hapus aja. Kita cari di elemen tadi ya. Tentang misalkan lambung. Nah, lambung. Nah, ini akan saya cari di sini. Gambar lambung seperti ini. Nah, misal itu ya. Oke. Ini ilustrasi lambung yang sedang dibersihkan. Oke. Kang, di sini nggak ada yang gerak-gerak ya? Ya udah, kita cari yang gerak-gerak nih. Di elemen, Bapak Ibu silahkan tulis animate atau animated. Kita klik enter. Nah, di bagian animate ini banyak emot-emot yang gerak-gerak seperti ini nih. Banyak tuh, yang bergerak banyak. Jadi untuk menambah kesan gitu ya. Ada gerak di sini. Nah, ini mau pakai salju seperti ini. Boleh. Tapi saljunya ada di belakang. Klik posisi, lalu ke paling belakang. Nah, dia ada di belakang tuh. Terus transparansinya kita kurangi. Supaya tidak terlalu tebal warna saljunya. Nah, jadi ada di belakang tuh ya. Jadi tetap ada gerakan. Oke, selanjutnya ini durasinya kelamaan. Nah, ini teman-teman, Bapak Ibu ini bisa diatur ya, bisa diatur. Inilah definisi. Jadi pertanyaan yang ini dijawabnya di sini. Coba kita play dulu ya. Kita play dulu. Kita sudah masuk ke definisi. Seperti apa, Kang? Tampilannya? Wow, ini akan dahsyat banget ya. Kalau ini bisa menjadi profil sekolah nih. Tuh, selamat datang di SMP 5 Kota Bekasi misalkan. Di SMP 13, SMP 1, 2. Nah ini judulnya, ini persepsinya. Kemudian ini adalah pertanyaannya, definisi gitu ya. Dan yang ini adalah jawabannya. Oke, ada hujan-hujan ya. Karena Bogor, Bekasi mungkin hujan terus ya. Sampai sini, Bapak Ibu, apa ada yang mau dikonfirmasi? Silahkan. Sepertinya aman ya. Kalau aman, boleh bantu saya tuliskan angka 1 di chat Meet. Oke, tanda bahwa masih siap melanjutkan. Oke. Siap, Bu Tetik. Ya, Ibu Titi terima kasih, Bu Lucy, Pak Soleh, Pak Atta, Pak Zainal, Bu Dewi, Bapak Nur Hadi ya sudah menuliskan. Bahkan Bu Dewi angka 11 ya menuliskannya. Mantap. Bapak Bopo Tomo, Bu Esi, Bu Arma, Bapak Mukti. Bu Dewi mah sambil tidur itu makanya Iya. jadi 11. Jadi 11 Pak Atta ini, jadi 11. Sambil tidur deh mah. Ayo bangun, Bu. Semalam tidur. Oke, siap. Hadir katanya Bu Sungkawati. Siap. Oh, itu Bu Dewi. Siap. Lanjut ya. Terima kasih Bapak Ibu sudah merespon. Saya akan lanjutkan. Nah, di halaman ini kita akan lanjutkan. Tadi sudah definisi. Ini tadi sudah definisi. Nah, sekarang di sini tambahin ya materinya sekarang. Misalkan saya akan bertanya apa saja alat-alat pencernaan manusia misalkan. Mau pakai yang mana, Kang? Ininya, desainnya bebas, silakan. Mau pakai yang mana saja, bebas. Nah, misalkan saya pilih yang ini nih, yang warna ini. Jadi saya pilih yang ini, klik. Nah, jadi benar-benar warna-warni gitu ya desainnya ini. Desainnya warna-warni, tidak ada benar, tidak ada salah. Nah, ini kalau mendesain itu kreativitas saja. Jadi di sini adalah apa saja gitu ya.
bukan alat ya, organ. Organ pencernaan manusia. Nah, ini bagian atasnya kita tanya apa saja sih gitu ya yang termasuk yang termasuk organ pencernaan manusia. Oke. Ini halaman ke-7. Berarti di halaman ke-8 kita klik lagi nih, halaman ke-8. Kita akan jawab di sini. Organ-organ itu apa saja gitu ya. Nah, saya akan pilih yang ini. Nah, kebetulan ini ada seperti peta konsep di sini. Di bagian atas saya tulis organ pencernaan manusia. Nah, ini di bagian ini saya tulis seperti ini. Nah, organ pencernaan manusia. Tapi sebenarnya ada 6. Nah, ini cuma 3. Ya udah nggak apa-apa, kita duplikasi aja nanti. Oke, ini positif negatifnya saya hilangkan. Di bagian ini saya akan membahas misalkan, nah di bagian ini nih, mulut. Dan di sini adalah kerongkongan. Lambung. Nah, tapi saya kurang 3. Kurang 3, berarti gimana? Nah, ini kita duplikasi aja Bapak Ibu. Ini kita duplikasi. Ini sebentar. Ini slide-nya sepertinya kepanjangan. Nah, ini waktu slide-nya kepanjangan. Saya akan kondisikan dia di 4,5 detik ya kayak tadi. Oke, saya tarik lagi. Tapi yang ini dulu, mulut. Nah, mulut berarti saya cari gambar mulut. Di elemen saya cari gambar mulut. Nah, banyak. Kita simpan di sini. Masukkan gambar mulutnya ke dalam bingkai. Nah, mulut terus kerongkongan. Nah, kerongkongan juga sama. Mungkin ini bisa kita tarik ke sini. Kemudian lambung juga sama ya, kita cari lagi. Lambung. Nah, lambungnya yang ini, yang sehat gitu ya. Oke. Tapi saya butuh satu lagi Kang. Ya udah, berarti ini kita duplikasi ya. Jadi yang bagian ini kita klik 3 titik di sini, ada 3 titik nih. Di sini ada duplikatkan satu halaman, jreng. Mana dia? Nah, ini sudah diduplikat. Jadi ini yang pertama, ini yang kedua. Mulut, kerongkongan, lambung. Nah, yang ini selanjutnya ini saya ganti dengan usus halus. Yang ini saya ganti dengan usus besar. Dan yang ini saya ganti dengan anus. Yuk kita cari lagi gambarnya. Usus halus. Enter. Nah, kita simpan. Ini kita simpan di sini. Kemudian usus besar kita simpan lagi di sini gitu ya. Dan terakhir adalah anus. Nah, biasanya gambar ini yang agak susah. Oh, ada ternyata ya. Oke. Ini bagian ujung dari perjalanan makanan di sini. Oke. Selesai. Ini adalah materinya. Jadi ada definisi, ada materi. Nah, halaman selanjutnya adalah kuis. Nah, di bagian ini kita akan memasukkan kuis. Kita coba cari Bapak Ibu di elemen. Kita cari kuis. Lalu kita pilih yang grafis. Nah. Oke. Nah, ini kita bisa masukkan kuis atau kalau ada yang video. Oh, videonya seperti ini ya. Kuis. Nah, ini bisa kita masukkan. Jadi ini time for quiz. Nah, kita masukkan seperti ini. Lalu biar tidak sepi,
kita tambahkan gerak-gerak tadi ya. Jadi ada gerakan. Nah, ada gerakan seperti ini. Mungkin ada gerakan dari bawah seperti ini karena kita mau kuis. Ingat ini posisinya kita ke paling belakang. Atau ada emot. Ini bohlam gitu ya. Juga boleh nih. Ini untuk kuisnya. Kuisnya seperti apa Kang kuisnya? Nah kuisnya itu nanti misalkan kita tambah nih. Kuisnya pertanyaan aja lah. Kita cari desainnya dulu. Desain untuk kuis mau pakai yang mana Kang? Oke kita cari sini nih. Nah misalkan ini. Sepertinya ini bagus. Selamat datang di channel Cahaya. Nah ini kita isi dengan kuis. Pertanyaan. Ini 0,8 detik terlalu pendek. Misalkan kuisnya adalah bagaimana cara menjaga kesehatan organ pencernaan. Nah, ini kita atur fontnya. Bagaimana cara menjaga kesehatan organ pencernaan, misalkan. Terus di bagian bawah kita tambahkan teks. Nah, ini subjudulnya kita tambahkan di sini Bapak Ibu. Nah, misalnya di sini jawablah pada kolom komentar YouTube. Nanti kalau ini mau di ke YouTube-kan. Jawablah pada kolom komentar YouTube. Karena ini nanti di ke YouTube-kan diputar oleh anak-anak di YouTube. Ini fontnya kita cari yang sesuai. Nah, kita geser ke sini. Jawablah pada kolom komentar YouTube. Oke, ini kuisnya. Dan yang terakhir adalah, yang terakhir nih Bapak Ibu, dua terakhir. Di sini adalah ini ya, penutup gitu ya, atau outro. Jadi kita masuk di sini ada outro. Tadi ada intro, ini ada outro. Apa itu outro-nya? Oh, bukan di elemen, maaf. Di desain. Nah, kita cari outro-nya itu di desain. Mana dia? Nah, outro biasanya kayak gini ya. Thanks for watching gitu kan. Nah, ini bisa kita gunakan nih. Mungkin thanks for watching-nya nggak usah diganti lah. Nah, ininya kita ganti dengan tagline channel kita. Kalau saya tagline-nya sahabat berbagi kebaikan. Kebaikan gitu ya. Oke. Nah, Olivianya ini saya ganti dengan Kang Dero. Ini ada foto Bapak Ibu di dalam sini. Ini kita delete dulu. Hapus gambarnya. Kita cari foto kitanya di unggahan. Kalau belum masuk, nanti silakan dimasukkan. Nah, foto ini nanti kita masukkan ke bingkai. Tarik aja. Tuh, tarik, jreng. Tapi kepala saya kepotong itu ya. Klik edit foto. Lalu sesuaikan. Nah, ini minta disesuaikan. Pangkas. Nah, kalau pangkas ini bisa kita atur-atur supaya kepalanya nggak kepotong atasnya. Oke, selesai. Jreng. Nah, subscribe. Sepertinya ini kita cek. Ini 8 detik ya. Ini kelamaan nih. Saya turunkan menjadi 4,5 detik. Nah, Bapak Ibu, ini untuk desainnya sudah selesai nih. Desain videonya sudah selesai. Oke, kita lihat. Kita preview dulu ya. Tapi sebelum preview, saya mau nambahin audio dulu lah. Saya mau nambahin ada musiknya ya, biar ada musiknya. Caranya adalah, Bapak Ibu, masuk ke aplikasi di sini. Lalu cari audio di bagian ini nih. Audio. Enter. Nah, akan muncul nih audio. Klik. Silakan. Mau nyari yang bahagia, yang sedih, di sini ada. Kita putar dulu. Kurang bahagia. Bahagia. Nah, ini nanti silakan dicari di sini. Lagu-lagunya dicari. Nah, misalkan di sini sudah ada nih.
dipilih instrumen misalkan. Nah, misalkan saya pilih yang ini, jreng. Audionya saya masukkan. Kalau audio masuk, nah munculnya di bawah nih warna ungu seperti ini. Dan volumenya masih bisa kita atur Bapak Ibu nih. Volumenya masih bisa kita atur. Misalkan kita atur di 20 atau 17. Kalau di preview ada, tapi pelan sekali. Nggak apa-apa. Coba kita tampilkan ya. Klik bagikan, lalu lainnya, lalu tampilkan. Jreng. Ini saya akan tampilkan. Seperti ini hasilnya Bapak Ibu. Nah, ada suaranya. Ini halaman 1. Kemudian halaman selanjutnya. Oke. Kemudian halaman. Nah, ini. Nanti kalau sudah jadi video, nggak perlu di play-play seperti ini. Ini definisi. Ini pertanyaan. Ini adalah organnya. Ini adalah soalnya gitu ya. Dan ini adalah penutupnya. Oke. Satu lagi nih untuk materi ini. Rekam layar. Nah, ada yang tahu nih Bapak Ibu rekam layar. Oh, ternyata ini lagunya habis ya, cuman sampai sini. Tapi bisa nggak dipanjangin? Oh, bisa ternyata. Nggak bisa. Yang ininya ketarik. Jadi, berarti saya harus menambahkan musik lagi supaya itu nggak terputus. Jadi saya tambahin dulu musik yang lain. Oke. Nah, jadi ada 2 musik atas bawah. Yang bawah saya geser ke kanan. Sehingga nanti musiknya itu ada 2 versi. Versi A dan versi B. Nah, cuman yang musik atas ini belum saya atur nih volumenya nih. Klik volume, lalu saya atur ke sini. Tadi di angka 20. Oke, sudah. Terakhir Bapak Ibu untuk video ini adalah rekam layar. Caranya kemana? Ke sini Bapak Ibu. Klik bagikan. Di sini ada lainnya. Kemudian ada tampilkan dan rekam nih di sini ya. Kita klik. Nah, saya harus off cam dulu karena kameranya Studio Canva. Kita masuk ke Studio Canva. Ulangi lagi. Klik bagikan, lainnya, tampilkan dan rekam. Mas, ini dia. Bapak Ibu, kita bisa rekaman di sini. Kita bisa rekaman di sini. Dan dia akan terlihat. Nah, ini ada wajah kita di sini. Kemudian ada mikrofonnya juga berfungsi. Pastikan nanti untuk yang pertama, Bapak Ibu harus klik izinkan. Harus klik izinkan. Nah, saya akan mulai merekam ya. Klik mulai rekam. Halo adik-adik yang berbahagia, jumpa lagi bersama Pak Dero. Hari ini kita akan membahas sistem pencernaan manusia. Yuk cari tahu bagaimana proses makanan dalam tubuh terjadi. Mengapa kita harus mengunyah makanan hingga lembut? Coba kalian pahami. Setelah kalian memahami itu, boleh dong Pak Guru bertanya, apa itu sistem pencernaan manusia? Coba dipikir-pikir lagi. Ternyata sistem pencernaan manusia memecah makanan menjadi nutrisi yang diserap tubuh, dimulai dari mulut hingga usus besar. Proses ini penting untuk menjaga kesehatan dan keseimbangan tubuh. Apa saja sih yang termasuk organ pencernaan manusia? Yang pertama, adik-adik pahami, mulut, kerongkongan, lambung, kemudian usus halus, usus besar, dan anus. Semoga materinya bermanfaat ya. Dan sekarang saatnya kita kuis. Siapkan yuk, jawab pertanyaan berikut ini. Bagaimana cara menjaga kesehatan organ pencernaan? Jawab oleh kalian pada kolom komentar YouTube. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih sudah menonton tayangan keren ini. Sahabat berbagi kebaikan. Jumpa lagi nanti bareng Pak Dero di sesi selanjutnya. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, itu tadi Kang Dero sudah rekaman. Nah, kalau sudah rekaman, maka video kita dinyatakan selesai dan jangan lupa diunggah.
Ya, jadi diunggah atau di-download, diunggah atau di-download. Setelah di-download, mohon untuk menguploadnya ke YouTube. Nah, kalau sudah di YouTube, nah seperti ini Bapak Ibu, bisa kita klik salin. Kalau ingin berbagi link, bisa kita klik unduh. Nah, kalau diunduh seperti ini, artinya nanti ini akan jadi video seperti MP4 ya, seperti MP4 video yang biasa kita miliki. Tapi kalau mau di-share ke siswa sebagai link, nah saya sudah link tuh, sudah share linknya Bapak Ibu di chat Meet kita. Kalau memang mau sebagai link, itu bisa langsung diklik. Nanti Bapak Ibu akan bermain dengan link itu di Canva. Nah, karena ini proses downloadnya masih cukup lama, ya, untuk menjadi video. Nah, saya mungkin akan silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau bertanya, mengkonfirmasi, itu boleh. Sebelum kita lanjut ke materi kedua tentang postingan Instagram atau TikTok ya, pokoknya media sosial lah, sama saja. Ya, Bapak Ibu yang tanya Kang ya, Denny. silakan. Mangga Pak, mangga. Dalam pembuatan video Canva ini ada nggak batasan durasinya, berapa menit atau berapa detik? Sementara kan proses pembelajaran guru kan cukup panjang ya Kang Denny ya. Mungkin ada yang 2 jam pelajaran, 3 jam pelajaran. Nah, dalam Canva ini kira-kira berapa menit durasi yang bisa dibuatkan Kang Denny? Makasih Kang Denny. Ya, terima kasih Pak Soleh. Jawabannya adalah untuk video pembelajaran ini, sebenarnya kalau di Canva membuat video itu bisa tak terbatas ya, silahkan. Bisa sampai 2 jam, mau 3 jam juga silahkan. Cuman masalahnya apakah kita kuat gitu ya, dan siswanya kuat tidak menonton tayangan video kita, video pembelajaran. Tapi resep psikologisnya untuk video pembelajaran itu Bapak, itu minimalnya 3 menit, maksimalnya 7 menit, yang standar, yang sedang itu 5 menit. Jadi formulasinya adalah 3, 5, 7. Kalau 2 menit itu terlalu pendek, siswa akan penasaran. Kalau di atas 7 menit kepanjangan, siswa akan jenuh. Jadi 3, 5, 7. Begitu Bapak. Oke, atur nuhun. Mangga Pak. Mungkin ada lagi Ibu nanya, silakan Bu Dewi. Ya. Ya Kang, nuhun. Bismillah, Assalamualaikum. Kang Dero, ketika kita memasukkan musik ya, kadang-kadang teh musik itu suka ke apa namanya tuh, sok patumpuk-tumpuk. Tadi kan saya sudah lihat ya, bahwa ada perpanjangan musik gitu ya, suka patumpuk-tumpuk. Untuk mengambil apa namanya, mengambil musiknya supaya tidak patumpuk-tumpuk itu disesuaikan dengan gambarna kumaha gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, apa namanya, apabila musik itu kan kita kan berhubungan dengan lisensi. Kalau yang dari Canva itu sudah terlisensi atau maksudnya gini, yang dari Canva mah udah pasti lolos lisensi ya. Kadang-kadang kan kita suka ke bandit apa namanya ya, keblokir atau apa tuh, ketutup lah gitu, tidak ada izin gitu. Kumaha Kang? Hatur nuhun. Iya, Bu Dewi atur nuhun. Jadi jawaban yang kedua dulu. Pertama, seluruh elemen dan juga audio termasuk musik yang ada di Canva ini sudah bebas hak cipta. Jadi tidak akan terpengaruh oleh hak cipta. Nah, kalaupun nanti kena hak cipta, itu hak ciptanya ringan, Bu. Misalkan gini, ada satu postingan ketika di TikTok mah lolos gitu ya pakai audio itu teh. Tapi kalau di Instagram kenapa jadi kena? Karena kebijakan dari media sosial itu beda-beda, Bu. Ya. Dari Canva-nya memang sudah bebas hak cipta. Tapi saya bisa menjamin kalaupun kena hak cipta itu tidak akan sampai berdampak kepada akun kita yang diblokir total. Tidak akan. Jadi ban-nya itu ringan. Hanya diminta untuk mengganti audionya saja. Itu. Jadi nggak akan sampai berdampak akunnya kena plagiasi yang tingkat. Kan setiap kita tuh sebenarnya memplagiasi ya. Kita tuh sebenarnya kan kecenderungan manusia ini meniru gitu. Cuman ada plagiasi yang memang wajar, ada plagiasi yang memang sudah di atas normal gitu. Jadi kalaupun nanti kena terban, itu saya pernah beberapa kali, tapi juga itu hanya permintaannya tolong diubah audionya. Seperti itu. Itu yang kedua. Terus yang pertama, Bu, untuk menghindari supaya audio ini tidak bertumpuk, makanya pentingnya di sini, Bu. Kalau Ibu yang warna ini audionya digeser ke sini, nah ini sudah pasti bertumpuk. Nah contoh yang bertumpuk tuh seperti ini, Bu. Jadi yang warna toska atau biru ada di atas, yang warna ungu ada di bawah. Nah ini pasti bertumpuk kalau seperti ini.
Jadi supaya tidak bertumpuk, maka ini tinggal digeser saja, memastikan bahwa dia ada di ujung dari audio yang walaupun mungkin di sini belum ada transisi audio ya. Ini PR untuk Canva, bagaimana ada transisi audio supaya perpindahan antar audionya itu tidak jelek gitu ya, tidak mengganggu telinga gitu. Jadi supaya lebih lembut, lebih halus di sini. Tapi intinya supaya tidak bertumpuk, jangan sampai ini saling harus ada jeda di sini supaya dia tidak bertumpuk. Begitu Bu Dewi? Ya, hatur nuhun Kang. Siap. Kang Atta, saya emang nggak bobo ya, memerhatikan ya. Pak Atta tadi yang komplain ke Bu Dewi, Pak Atta tadi. Siap, Bapak Ibu, sedikit lagi. Video saya sudah jadi ya, video saya sudah jadi. Nah sekarang itu bisa kita upload ke YouTube nih, ya. Saya masih ada waktu ini sampai 3:30 untuk materi ini, baru sisanya nanti yang kedua. Nah, silakan masuk ke YouTube-nya. Video saya yang tadi sudah masuk ke ini saya ya, ke penyimpanan saya, penyimpanan Chromebook atau penyimpanan laptop saya. Idealnya nanti share video ke anak, jangan video mentahnya. Kasihan anaknya, berat gitu ya ngedownloadnya, bisa giganya habis gitu. Tapi downloadnya dengan men-share ke sini, ke YouTube kita. Nah Bapak Ibu, ini kita klik akun YouTube-nya. Saya yakin semua sudah punya akun YouTube. Buktinya suka nonton YouTube. Nah itu pasti punya akun YouTube. Hanya ada yang sudah dikelola atau belum nih ya. Jadi silakan klik tanda plus ini, kemudian upload video. Dan Bapak Ibu nanti tinggal panggil saja video yang tadi sudah dihasilkan di Canva yang sudah terdownload. Nanti silakan diikuti. Baru nanti yang di-share ke murid, yang di-share ke guru adalah link Canva-nya atau link YouTube-nya. Nah, di sini kita klik ini, pilih file. Pilih file untuk videonya. Lalu kita cari, nah mana ya? Nah ini punya saya yang barusan nih Bapak Ibu nih. 14,1 MB. Oke, saya klik buka. Biarkan. Nah di sini Bapak Ibu silakan ini kasih judul. Video sistem pencernaan. Kemudian apakah mau diberikan deskripsi atau tidak apa-apa. Ini thumbnailnya atau covernya ini otomatis saja, nggak masalah. Kemudian playlistnya. Apakah sudah punya playlist, foldernya boleh dimasukkan. Terus ada pertanyaan di sini, apakah video ini untuk anak-anak? Kita pilih tidak ya, supaya tidak terkategorisasi YouTube Kids gitu ya. Nah, kemudian klik berikutnya, kemudian monetisasi nih. Karena akun saya sudah termonetisasi, ini kita boleh pilih ini. Klik berikutnya, lalu kita ke bawah lagi. Nah, ini pernyataan bahwa konten kita aman, kirim ratingnya, lalu kita klik berikutnya. Ini sambil download ya, sambil mengupload ya Bapak Ibu. Nah, ini uploadnya sudah selesai, sedang dicek kualitas HD-nya. Kemudian ini kita klik berikutnya lagi. Hak cipta di sini sedang diperiksa nih, kalau ada kena hak cipta nanti akan kena di sini. Oke, ini saya klik berikutnya lagi. Nah, tuh, sudah punya link YouTube langsung ya. Ternyata durasinya 1 menit 26 detik. Nah, di sini saya tidak akan share publik ya. Saya akan share ini tidak publik. Jadi tidak publik ini hanya orang-orang yang punya link yang akan mendapatkan, yang bisa menonton ini. Kalau sudah, kita klik simpan. Lalu sambil menunggu proses ke YouTube selesai, baru nanti saya bisa share ke Bapak Ibu semuanya. Nah, ini tidak publik ya. Oke, coba kita klik videonya. Nah, kalau sudah selesai, video pembelajaran kita sudah jadi Bapak Ibu ini. Nah, ini saya ganti thumbnailnya biar ada foto sayanya. Nah, link inilah yang kemudian di-share ke siapa? Ke siswa kita atau siapa tujuan kita. Nah, inilah link yang sudah jadi nih video YouTube-nya, jreng. Nah, kalau Bapak Ibu hari ini membuat sampai YouTube seperti ini dan nanti jadi, mohon kabari saya di grup. Nanti akan dimasukkan ke dalam portofolio karya MKKS SMP Kota Bekasi. Dan ini bisa jadi praktik baik bagi MKKS
kabupaten kota yang lainnya. Karena sepertinya baru Kota Bekasi yang mengadakan kegiatan kalian seperti ini ya. Saya belum pernah dengar gitu di kabupaten kota yang lain ada yang seperti ini sampai 6 hari seperti ini. Oke, jadi sudah selesai. Silakan tinggal dicek saja apakah itu berfungsi atau tidak. Kalau ada kekeliruan tinggal diperbaiki. Makanya ini jangan dibuat publik dulu. Itu materi yang pertama dari Kang Dero. Untuk sementara menunggu saya tarik napas, saya akan kembalikan dulu ke Pak Soleh sebagai moderator kita. Pak Soleh silakan. Iya. Gimana Bapak Ibu? Apakah menarik? Sangat menarik. Tapi ini harus lama. Ini menarik. Sayang nih nggak pakai laptop, jadi lelet ini kita Pak Soleh. Baik. Hanya pakai HP bikin repot ini. Iya. Gimana Pak Dirman? Iya, karena kita pakai HP saja. Jadi agak sedikit keteteran. Memang sebaiknya harus pakai laptop ini. Pokoknya nanti di share YouTube-nya sama Kang Dero biar kita belajar lagi berkali-kali. Begitu Kang Dero ya? Siap, Bapak, siap. Oke, gitu. Baik, Bapak Ibu, kalau ngelihat paparan dari awal, sepertinya kita punya kewajiban juga nanti berbagi kepada guru-guru kita agar pembelajaran di kelas lebih menarik, lebih berpihakkan kepada siswa, karena mungkin dengan cara video seperti tadi siswa akan lebih tertarik, pembelajaran berdiferensiasi akan jalan, dan siswa akan lebih semangat belajar karena mereka bisa melihat di YouTube. Kalau seandainya mereka tadi kurang jelas, mereka kurang paham, mereka bisa mengulang kembali diputar di YouTube. Saya sangat mengikuti dari awal, luar biasa, dan di sebelah laptop saya ikuti pelan-pelan. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu juga sama tertarik dan kita bisa follow up kegiatan ini. Itu mungkin Kang Dero apresiasi dari kami. Terima kasih untuk sesi yang pertamanya Kang Dero, luar biasa. Siap. Kita boleh kasih aplaus dong buat Kang Dero nih. Terima kasih Bapak Ibu. Oke. Yang kedua, mungkin ada sesi yang kedua Kang Dero materinya. Iya, Bapak ada satu lagi, tapi sebelumnya mungkin ada yang raise hand ini Bapak. Oh iya, silakan. Silakan ada yang ingin bertanya, silakan. Saya Bu Pak. Oh, siapa des? Mohon izin. Busri atau Butri dulu? Butri, silakan Butri. Ya, mohon izin kegiatan hari ini luar biasa. Tentunya kami juga sama-sama belajar. Mohon nanti video cara pembuatan Canva sampai selesai, sampai mengupload ke YouTube itu mungkin kita pelajari lagi. Divideokan dulu ya Pak. Tekniknya Siap, tadi. Ya. Terima Siap. kasih. Ini ada rekamannya, nanti bisa Ibu tonton ulang setelah saya upload. Ya. Terima kasih. Saya akan share di YouTube di WA kita, nanti akan saya share. Iya. Oke. Iya Bapak, gimana Putri? Cukup ya? Iya. Cukup. Teman-teman pun jangan lupa hari ini untuk mengisi daftar hadir ya. Sudah di-share kan Dero daftar hadir ya Kak? Belum Bapak, mohon bantuannya Pak. Tidak buka WA di sini. Bu Dewi bisa nge-share daftar hadirnya biar teman-teman mengisi di link Google Form untuk daftar hadir. Karena tadi sesuai dengan amanah dari Pak Kadis ya, kita harus melaporkan kegiatan ini, otomatis kan bahan-bahan laporannya kehadiran Bapak Ibu pun akan menjadi laporan kami untuk ke Kepala Dinas. Mohon Bu Dewi untuk meng-share link dari kehadiran dan nanti akan kita laporkan Kepala Dinas Pendidikan. Begitu untuk sesi pertama Kang Dero, mangga kita siap lanjut 30 menit ke depan kita akan mengikuti materi yang kedua. Mangga Kang Dero. Siap, Bapak ini Ibu Sri sudah pegal kayaknya, sudah raise hand. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Kang Dero. Yang pertama, ini mohon teman-teman tadi supaya dikasih tahu bahwa dengan menggunakan belajar ID itu yang pro itu menjadi tidak pro. Nah, jadi kita bisa bebas memilih tanpa ada batas. Nah, ini cuman harus kan didaftarkan dulu. Waktu itu saya daftar caranya gimana saya lupa. Tolong nanti Kang Dero di grup barangkali ya
untuk disampaikan ke teman-teman bagaimana agar belajar ID ini bisa didaftarkan ke Canva dan mendapatkan gratis. Nanti ada jawaban dari Canva. Yang satu itu. Kemudian yang kedua, Kang Dero, barangkali nanti ada Canva yang kita kerja bersama seperti yang siap. share. Jadi kita ada kelas MKKS sehingga teman-teman nanti bisa membuat dan di-sharekan di situ. Itu barangkali usul saya. Siap. Terima kasih Bu Sri. Rencana saya untuk kolaborasi nanti pada saat luring biar lebih kerasa gitu suasananya. Nanti untuk kerja kolaborasi di Canva sekaligus mencontohkan bagaimana ini bisa terjadi dengan murid-murid di sekolah. Terus yang kedua, akun belajar ID tidak perlu didaftarkan Bapak dan Ibu. Kalau sudah punya akun belajar ID, tinggal login ke Canva menggunakan akun belajar ID. Jadi nanti langsung jreng. Yang tadinya berbayar itu menjadi gratis semuanya for education. Oh, sekarang daftar ya Kak? Karena dulu tidak, saya Ibu. Tidak, Ibu Sri. Itu mah yang dulu Bu Sri, waktu angkatan awal-awal kita itu yang Canva level 1 2 tahun yang lalu. Iya. Harus melampirkan sertifikat pendidik lah, ini itu. Sekarang mah enggak, Ibu. Jadi kalau Pak Soleh, Bu Sri udah punya akun belajar, masuk ke Canva-nya, log out dulu dari Canva yang sekarang, masuk lagi dengan menggunakan akun belajar.id. Insya Allah sudah dibayar pajaknya oleh kita ya, oleh pajak kita ya, sudah dibayar oleh negara, oleh kita. Baik, terima kasih Bu Sri ya dan teman-teman Bapak Ibu. Hari ini saya akan lanjut desain kedua. Nah, ini kita harus milenial Bapak Ibu ya. Milenial, ini saya mau nanya dulu nih, mohon izin. Siapa yang sudah punya akun TikTok Bapak Ibu? Sudah punya akun TikTok Bapak Ibu? Semuanya udah punya Pak Dero. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tolong dong kita saling subscribe, saling follow ya. Terima kasih. Keren nih. Nanti guru-gurunya juga akan subscribe tuh. Ya, gimana Pak Jainal? Ya, udah Pak Dero udah di subscribe sama saya tuh. Turnuhun Pak Jainal ya. Siap. Iya siap, mangga nanti dicari akun Bapak Pak Zainal ya, nanti saling fallback insya Allah untuk kebaikan. Baik, Bapak Ibu, saya izin ini share screen saya yang kedua. Untuk tadi yang pertama sudah selesai. Coba kita bismillah ya. Tenang, Bapak, terutama ibu-ibu yang belum masak tadi katanya sudah pakai GoFood ya untuk hari ini. Jadi tidak perlu masak. Bapak-bapak mah tidak perlu masak ya. Nah, persiapan untuk takjil Ramadan. Oke, kita akan masuk ke materi kedua. Ini tadi udah, yang ini sudah. Nah, sekarang saya ingin mengajak kita semua untuk membuat video TikTok, Bapak Ibu. Di judul saya itu postingan Instagram. Tapi saya pikir lagi, perasaan udah terlalu sering gitu ya. Dan sama aja sih ya, mau Instagram, TikTok, ukuran kertasnya mah sama itu ya, ukuran template-nya mah sama. Silakan pilih media sosial nih Bapak Ibu. Di sini ada media sosial. Kita klik media sosial. Lalu di sini kita pilih. Tapi kalau saya klik media sosial, saya mau cari dulu nih, ada nggak TikTok? Oh ada nih, video TikTok ada. Kalau Instagram Bapak Ibu, kalau mau Instagram boleh yang ini, Reel Instagram. Kalau mau TikTok boleh yang ini. Tapi sebenarnya ukurannya sama-sama aja nih. Ya, kita pilih yang ini ya, video TikTok. Nah, kemarin saya lihat di grup Ibu Sri sudah memposting tuh di TikToknya keren-keren ya. Tuh kepala sekolah sudah sangat milenial ya, sudah bagus. Ya, nanti siswanya termotivasi. Nah, ini adalah desain atau template untuk TikTok Bapak Ibu. Nah, sok sekarang kita pilih mau posting tentang apa? Tentang quotes ada. Tentang iklan ada, tentang traveling ada. Coba saya mau cari, ada nggak ya template yang berhubungan dengan energi. Enter. Nah, ini adalah template yang berhubungan dengan energi, tapi perasaan nggak matching. Oh, ini matching nih, tuh. Ini matching nih. Saya pilih dulu ini satu. Nah, Save Our Earth gitu ya, melindungi bumi, stop polusi. Nah, ini boleh nih Bapak Ibu, kita klik, terapkan seluruh halaman, ada 3 halaman. Nah, ini halaman 1, ini halaman 2, ini halaman 3. Nah, silakan apa yang mau diubah di sini. Nah, bahkan Bapak Ibu ini
Ini coba lihat, ini Bapak Ibu, ini bahasa Inggris ya. Saya males nih ngubah-ngubahnya misalkan. Misalkan kita ingin mengubah ini menjadi bahasa Indonesia. Jangan khawatir, di Canva itu sekarang ada yang namanya AI terjemahkan. Di mana? Nih, saya akan terjemahkan Bapak Ibu ya. Di sini nih Bapak Ibu nih. Ubah ukuran dan alih ajaib. Coba saya klik ubah ukuran. Nah, di sini ada terjemahkan nih. Klik terjemahkan. Karena ini bahasa Inggris, saya akan terjemahkan ke bahasa Indonesia. Ah, nggak ada, cari aja Indo tuh. Nah, siap ya, kita terjemahkan nih. 1, 2, 3, jreng, terjemahkan. Nah, kita buka. Hasil terjemahannya kayak gimana? Ini adalah versi terjemahan dari tadi yang bahasa Inggris tentang Earth atau bumi. Mana hasilnya? 1, 2, 3. Oh, nah ini Bapak Ibu. Kesimpulannya ternyata, coba kita lihat. Oh iya, ini kenapa nggak bisa diterjemahkan? Karena ini konten video ya. Kalau konten presentasi bisa. Jadi kesimpulannya AI ini tidak berlaku untuk yang video, konten video. Kalau konten presentasi bisa. Oke, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah tahu ada fitur terjemahan untuk presentasi. Nah, ini kita bisa ganti nih, ya. Misalkan kita ganti ini kita ganti kata-katanya. Nah, ini teksnya. Nah, ini kan dari sana. Oh, ini kenapa nggak bisa? Ini bukan teks ternyata Bapak Ibu. Ini adalah grafis. Ya iya, nggak bisa kalau grafis mah. Bukan videonya masalahnya. Ini adalah grafis tuh. Ini saya double klik nggak bisa saya ganti. Ya udahlah, saya delete aja. Lalu saya ganti dengan teks di sini. Ah, teksnya mau yang ini ah. Saya mau yang ini nih teksnya nih. Enroll now nih, yang ini nih. Nah, ini saya ganti. Di sininya ayo jaga bumi. Nah, ini saya akan coba seperti ini. Ayo jaga bumi. Oke, ini di halaman pertama. Ayo jaga bumi. Oke, di halaman kedua. Ini sederhana aja kalau di TikTok. Ini kan stop polusi gitu ya. Oke, ini tetap mau dipakai silakan. Tidak juga tidak apa-apa. Nah, ini apa namanya? Ayo jaga bumi. Berarti yang ini adalah hemat energi. Nah, ini akan saya ganti dengan kata hemat energi. Nah, ini jadi konten TikTok Bapak Ibu ya. Ini 5. Ayo jaga bumi. Nah, ini stop polusi. Coba kita play ya. Ini cuma 15 detik nih. Coba kita play. Ada suaranya nggak? Nah, ternyata tidak ada suaranya. Ayo jaga bumi. Terus stop polusi. Ah, saya mau ganti bahasa Indonesia aja lah. Terus yang terakhir adalah hemat energi. Nah, yang stop polusi saya ganti dengan tadi ya. Stop polusi udara. Nah, kita buat 3 baris seperti ini. Mungkin fontnya mau kita ganti dengan kartun atau font komik. Nah, ini kita ganti dengan font atau huruf jenis komik. Nah, ini stop polusi udara. Nah, ini kita ganti lagi. Yuk hemat energi. Nah, yang ini kita ganti juga. Nah, yuk hemat energi. Terus yang ini tadi, ayo jaga bumi. Nah, di sini ini kan satwa, ini satwa ya. Jadi misalkan Bapak Ibu mau menambahkan apa? Misalkan di sini hewan. Hewan. Nah, hewan buas misalkan. Kita cari yang grafis, ada nggak? Mungkin hewan yang bergerak. Nah, ini bisa kita tambahkan, misalkan GIF. Nah, ini ada burung di atas, misalkan ya.
Mau ditambahin di atas sini, boleh, silahkan. Nah, sekarang kita tambahkan audio ya. Sekarang kita tambahkan audio tentang alam, bahasa Inggris, nature. Kita tambahkan, kita play dulu audionya, jreng. Nah, ini bagus nih. Yang ini juga bagus. Nah, lalu kita masukkan audionya. Nah, sudah punya audionya di sini. Kita geser. Dan sekarang kita preview hasilnya seperti apa. Nah, ya di konten TikTok, ayo jaga bumi. Stop polusi udara. Dan yuk hemat energi. Oh iya, ini masih ada ininya di sini. Nanti bisa masukkan TikTok kita tuh apa gitu ya. Nah, misalkan saya akan masukkan TikToknya, misalkan @KangDero. Nah, misalkan ini TikToknya nih. Kita ganti TikToknya kecil saja. Nah, di bawah sinilah @KangDero. Yang ini juga sama. Yang ini juga sama. Itu ada tulisan @KangDero kecil gitu ya. Terus ini kan stop ya. Coba di elemen cari stop. Stop tuh, ada gambar tangan, stop. Mungkin kita bisa masukkan ini. Stop. Oke, berarti ini jangan pakai stop ya, karena stopnya udah. Jangan sampai double. Stop. Mana yang tadi stop? Yang tadi hilang. Nah, yang ini kita simpan di sini. Jadi lebih keren. Nah, seperti ini. Ini saya preview lagi. Ini ada musiknya. Ini nanti diposting di Instagram atau di TikTok silakan. Ayo jaga bumi. Stop polusi udara. Kemudian yuk hemat energi. Oke. Nah, kalau sudah, ini silakan di-download. Klik bagikan, lalu unduh, dan kita bisa, ini kan video MP4 ya, klik unduh. Klik unduh, lalu nanti Bapak Ibu bisa posting ke sana, ke Instagram atau ke TikTok. Dan ini tidak hanya tentang pelajaran. Misalkan Bapak Ibu ingin membuat tentang video singkat di TikTok tentang penerimaan ini ya, apa PPDB misalkan ya. Nah, itu boleh-boleh saja. Bentar, ini masih di ini ya, masih di-download. Misalkan untuk yang PPDB gitu ya, ini inspirasi sedikit nih. Untuk yang PPDB, berarti kita harus nyiapin mungkin ada video sekolahnya gitu ya, ada fasilitasnya, ada prestasinya, yang itu bisa jadi gambaran orang untuk melihat sekolah kita. Nah, misalkan ini, yang pertama saya masukkan ini untuk video PPDB. Oke, biasanya di depan itu apa ya? Open class misalkan. Nah, ini open class. Kalau PPDB agak panjang, open class misalkan SMPN 1 Bekasi misalkan. Nah, bisa nih seperti ini. Ya tentu nggak usah ada gambar tas di sini ya. Ini gambar tasnya kita. Nah, apa misalkan ya? Yuk. Daftar segera. Misalkan. Best school. Tentu nanti kontennya harus disiapin dulu gitu ya. Draftnya agar nggak bingung di sini nulis apa gitu. Nah, ini best school gitu ya. Oke. Nah, di sini misalkan sekolah Asri misalkan ya. Asri religi misal.
Nah, ini jadi daya tarik. Kita simpan di sini. Terus di sini misalkan cari gambar sekolah. Idealnya ya sekolah kita gitu ya. Idealnya sekolah kita. Nah, ini banyak nih. Misalkan saya akan misalkan seperti ini. Terus posisinya mundur. Maju lagi. Nah, misalkan. Yuk daftar segera. Nah, ini baru 5 detik nih. Nanti tambahkan lagi gitu ya. Di halaman selanjutnya apa misalkan identitas apa yang mau dimasukkan. Open class SMP Negeri 1 Bekasi misalkan. Lalu kita tambah lagi. Oh ya, yang tadi itu sudah selesai ya. Ini hasilnya nih. Mana ya yang tadi ya? Sudah jadi. Bentar, kita cek. Oh, ini foto-foto kita. Oh, belum dikasih judul. Ini ternyata. Nah, ini Bu. Ini hasil dari yang tadi konten TikTok tadi ya. Nih, sudah jadi nih ya. Ini tinggal diposting ke TikTok aja. Ayo jaga bumi, stop polusi, dan yuk hemat energi. Oke, jadi sudah jadi tuh yang pertama ya. Yang kedua tadi. Nah, di sini misalkan bicara tentang sarana. Nah, bicara tentang sarana. Nah, bisa aja masukkan yang ini. Nah, yang ini bisa kita masukkan untuk bicara sarana sekolah. Kalau ini kan foto ya. Ini foto-foto kan. Ini mungkin nanti bisa diganti nih. Nih, yang belakang ini sebenarnya dia foto nih. Ya, tuh, ini kan foto nih. Jadi kalau ini ada videonya, ini bisa kita delete, hapus video. Tuh, ternyata itu tuh dalamnya bingkai ya. Hapus gambar. Kalau yang ini dia hapus video. Kalau yang ini dia hapus gambar. Tuh. Jadi kita bisa isi tuh. Di sini misalkan fasilitas mewah. Nah, ini rekomendasi SMP keren atau bahasanya apalah ya. Fasilitas mewah tapi bergaransi kualitas misalkan. Nah, ini kita cari di sini nih. Ini kalau sarana berarti ini gedung sekolah. Nah, cari yang video gedung sekolah misalkan kita cari nih. Ini ilustrasi aja ya, saya nggak punya videonya. Ini adalah video gedung sekolah, masukkan ke sini. Nah, kita masukkan ke sini. Nah, ini adalah di situ video gedung sekolah, terus taman. Taman sekolah. Nah, ini tamannya, video lagi, masukkan ke sini. Terus apa lagi? Perpustakaan. Nah, ini perpustakaannya juga keren di sekolah ini, misalkan. Nah, ini silakan dimasukkan ke sini. Oke, ini kenapa nggak mau masuk nih? Oh, kurang. Nah, ini perpustakaannya, dan yang terakhir adalah kantin. Jadi semua fasilitasnya oke. Ini asal aja ya, karena kita belum punya datanya. Oke. Nah, kita sudah punya nih. Ini kita cek durasinya kelama banget semuanya ya. Rata-rata 5 menit aja lah. 5 menit, 5 detik. Atau 4 detik lah. Setiap video kita atur 4 detik saja. Rata-rata 4 detik. Yang ini juga sama. Kita atur 4 detik. Yang ini juga kita atur. Yang bawah ini videonya ini kita atur juga 4 detik. Nah, selesai. Oke, terakhir ya. Nih, terakhir nih. Kata-kata closingnya. Closingnya. Oke. Nah, oh ya, tambahkan sebagai halaman baru. Nah, yang terakhir yang ini. Nah, ini kan lagi minum ya. Nah, ini saya delete dulu.
Kita delete. Di sini kita cari tentang video tentang ini nih. Misalkan ini ada orang yang lagi bicara nih. Oke, ini kita klik kanan, jadikan sebagai latar. Nah, katakanlah ini misalkan kepala sekolahnya gitu ya. Oke, di sini saya akan berikan keterangan pakai teks. Ayo gabung segera. Nah, pakai yang mana ya bagusnya ya? Nah, pakai yang ini nih. Template teksnya pakai yang ini. Ayo gabung. Gabung. Segera. Jadi keren. Woi. Nah, misalkan bahasa anak-anak sekarang kan gini ya. Nah, misalkan ginilah ya. Nah, ini sudah jadi konten TikTok nih. Sekarang saya akan berikan transisi nih. Belum ada transisi di sini. Usap garis. Terapkan ke semua. Coba. 15,3 detik. Oh ya, ini musiknya dikit lagi musik ya. Musiknya dikit lagi nih. Bapak Ibu, saya akan menambahkan musik. Nah, ini musik apa ini? Rock. Wah, cocok itu ya. Musik keras. Nah, saya akan preview ya. Ini dia. Terakhir nih. Open class SMP 1 Bekasi. Best School, asli religi, yuk daftar segera. Nah, ini kualitasnya rekomendasi fasilitas mewah. Oh. Ya, ayo gabung segera. Jadi keren, woi. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau sudah, ini klik bagikan, lalu unduh. Nah, pastikan setelah diunduh, uploadlah ke TikTok. Linknya nanti, mohon Bapak Ibu, yang berkenan untuk Bapak Ibu nanti kalau karyanya sudah jadi, berkenan untuk dikumpulkan, boleh. Tapi ini bukan sebuah kewajiban, keharusan. Nanti kalau sudah boleh, Bapak Ibu upload dulu ke Bukti Karya PMM, lalu nanti linknya masukkan ke Google Sheet yang Kang Dero siapkan. Itu materi dari Kang Dero untuk hari ini 15.54. Alhamdulillah 5 menit nanti untuk closing statement dari Pak Soleh juga. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyaksikan. Mudah-mudahan ilmu kita berdampak, bermanfaat, berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, dua materi hari ini selesai dan sesuai dengan waktu kita pukul 14 sampai dengan 16. Tentunya hari ini walaupun dalam keadaan berpuasa, saya yakin tolabul ilmi kita tetap terus kita asah. Dan tadi Kepala Dinas sudah menyampaikan kita meluruskan niat bahwa kita mau belajar dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini dari Kang Dero merupakan suatu pengalaman baru dan akan kita implementasikan dalam tugas kita. Kita akan berbagi dan mungkin kita akan menghiasi di PMM dari kepala sekolah SMP yang ada di Kota Bekasi. Gitu Kang Dero ya. Mantap, mantap. Jadi inspirasi buat kabupaten kota lain, Pak. Terima kasih. Lagi ada tantangan bahwa kita akan menjadi pemula mungkin ya di ranahnya kepala sekolah. Karena biasanya mungkin ya guru penggerak, tapi ini kepala sekolah Kota Bekasi sudah mau merubah dan mudah-mudahan ini jadi suatu hal yang baru dan satu pengalaman yang baru. Terima kasih Kang Dero kami ucapkan dan terima kasih teman-teman semua yang hari ini bisa bergabung ikut. Mudah-mudahan besok tetap kita bisa ikut di pukul 14 ya Kang Dero ya.